Hai semua, namaku Eliza. Beberapa waktu lalu, ibuku sadar kalau semua bohlam di rumah mulai menghilang. Dan aku harus jujur, aku punya kecanduan aneh yang membuatku berakhir di rumah sakit. Umurku 17 tahun, orang tua aku baru saja cerai, jadi aku dan ibuku harus pindah ke rumah baru. Rumahnya terasa lebih kecil dari rumah sebelumnya, dan rasanya kosong. Hari di mana kami pindah adalah awal mula dari hidup yang berat dan gelap. Aku berusaha nggak menunjukkan, begitu juga ibuku. Tapi aku sering menangkapnya nangis di tengah malam. Malam pertama kami di sana, aku tiduran dan hampir menangis. Aku pikir aku harus baca atau melakukan apapun untuk mengalihkan pikiranku. Jadi aku berusaha memasang bohlam di lampu tidurku. Aku otak-atik sesaat, tapi aku malah menjatuhkan bohlamnya hingga pecah berkeping-keping di lantai kamar. Aku nggak bisa menahan tangisku lagi. Kamu tahu nggak rasanya ketika melakukan satu kesalahan kecil itu seperti kiamat? Itu yang aku rasakan saat aku jatuhkan bohlam bodoh itu. Saat sedang membersihkan beling, aku menginjak bongkahan besar dan dia hancur di bawah kakiku. Anehnya, suara itu agak menenangkan. Aku membayangkan beling itu bagaikan semua masalahku, dan aku merasa kuat karena bisa menghancurkannya berkeping-keping. Aku nggak tahu bagaimana menjelaskan hal yang terjadi selanjutnya, atau kenapa aku melakukannya. Tapi aku ambil potongan beling kecil, dan aku taruh di dalam mulutku. Sumpah aku nggak gila, beneran. Aku orang normal. Aku mengerjakan PR-ku, aku suka mengelus anjing dan senyum pada bayi. Aku bukan psikopat, aku cuma merasa harus melakukan itu. Aku mulai mengunyah belingnya. Suaranya, teksturnya, aku merasa punya kendali. Setelah dikunyah, aku nggak mau membuangnya. Menelan beling bukan ide yang bagus, tapi aku lakukan. Sejak saat itu, ini menjadi obsesiku. Minum dari gelas bagaikan penyiksaan. Aku terus berpikir untuk menggigit gelas itu dan mengunyahnya. Dalam beberapa minggu, aku memakan semua bohlam cadangan yang ada di rumah. Ibu menanyakan kemana semua bohlamnya, tapi aku bilang mungkin ibu lupa taruh di mana. Aku merasa bersalah, tapi aku harap ibu membeli lagi. Sayangnya, enggak. Aku mulai agak panik. Aku ingin makan beling, tapi sudah nggak ada pilihan lagi di rumah ini. Besoknya di sekolah, aku benar-benar gelisah. Aku melihat sekitar, berusaha mencari apapun yang bisa aku makan. Nggak ada beling di mana-mana. Dan lebih parahnya lagi, Maggie, murid preman di sekolah, mengganggu aku lebih parah hari itu. Seakan-akan dia tahu aku mengalami masalah. Saat itulah aku masuk ke lab kimia.